Bang Wahyu Dewanto, Wakil Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, dikenal sebagai politisi muda Partai Gerindra. Memulai kiprah sebagai legislator Kebon Siri sejak tahun 2014, hingga kini terus aktif merepresentasikan aspirasi warga. Semangatnya membenahi Jakarta mulai dari efisiensi energi, air, hingga transportasi, membuatnya kembali terpilih di pemilu legislatif 2024 dengan perolehan 14.831 suara. Bersama saya Buga Cinka, warga Jakarta, Anda menyaksikan podcast Kata Wakil Kita. Penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta sempat viral, terutama setelah muncul video seorang pengemudi ojek online atau ojol yang motornya diangkut petugas di kawasan Jakarta Timur saat sedang mengambil pesanan makanan. Video tersebut tentunya memicu perdebatan publik dan banyak yang menilai penindakan diskriminatif dengan masih banyaknya pembiaran parkir liar di sejumlah titik. Sekarang nih, sadar atau tidak, hidup warga Jakarta memang sudah semakin digital. Mau berangkat kerja, tinggal pesan ojol. Lapar, pesan ojol lagi untuk order makanan. Kirim barang juga bisa dalam hitungan menit. Tapi pertanyaannya, apakah Jakarta sebagai kota besar sudah siap dengan pola mobilitas baru ini? Langsung saja Bang Wahyu, begitu ya. Kalau melihat Jakarta hari ini Bang, apakah memang pola mobilitas masyarakat sudah berubah drastis jika dibandingkan dengan 5 hingga 10 tahun yang lalu Bang Wahyu? Kalau pola mobilitas saya rasa sama. Oke. Hanya yang beda sekarang variannya makin banyak. Dan tujuannya juga makin banyak. Kalau sekarang kan ada Transjakarta, ada Jaklingko, Ya. ada MRT, bahkan ada LRT. Jadi pemerintah itu tiap tahun itu memberikan improvement lah Oke. dan keberpihakan terhadap transportasi umum begitu. Nah, terkait dengan ojek online nih Bang Wahyu, kan lagi ramai begitu ya. Kalau dulu memang transportasi umum, nah sekarang ditambah ojek online. Pandangan Bang Wahyu seperti apa? Kalau itu kan bagian dari perkembangan teknologi ya. Ya. Kalau dari pemerintah tentunya konsepnya terhadap pengembangan transportasi umum. Oleh karena itu edukasi dan juga keberpihakan terhadap pemanfaatan dan juga pengembangan transportasi itu harus lebih tepat sasaran. Oke. Istilahnya dari first mile sampai last mile. Dari kita berangkat dari rumah sampai dengan tujuan itu harus bisa disupport oleh transportasi umum begitu. Oke. Nah, jangan sampai nanti ada tumpang tindih begitu. Ya. Nah, adanya teknologi kan seperti ojek online dan lain-lain itu kan adalah mempermudah Betul. itu. Tapi edukasi itu penting. Baik. Bagaimana kita harus berpola yang tertib begitu kan, menggunakan transportasi juga yang baik juga gitu dan kenyamanannya begitu. Oke, nah yang menjadi masalah saat ini Bang Wahyu sebetulnya kan memang semakin banyaknya ojol begitu ya. Tadi seperti Anda sebutkan variatif begitu. Dengan adanya ojol, pesan makanan bisa pakai ojol begitu. Kemudian juga sekarang kalau kirim barang, nah yang jadi masalah adalah biasanya tidak ada drop off atau misalnya tempat parkir untuk mengambil makanan dari ojol begitu. Nah, kalau menurut Bang Wahyu ini seperti apa fenomenanya? Ya, tadi perkembangan teknologi semakin ke sini masyarakat semakin dimudahkan. Ya. Tapi terhadap user, pelaksana dan juga pengguna bahkan juga pelakunya itu juga harus dapat edukasi yang baik. Jangan sampai dengan memudahkan dengan mudahnya teknologi dalam tanda kutip segala cara dipakai. Nah, oleh karena itu di pola di jalanan itu harus tertib. Oke. Nah, kalau kita bicara masalah untuk pick up, titik jemput atau titik temu begitu kan, itu harus ditentukan bersama. Maka dari itu harus ada stakeholder yang bertanggung jawab juga, misalnya di pusat perbelanjaan dan juga yang punya sistem itu si ojek online itu juga harus berkomitmen gitu bahwa titik jemputnya di mana gitu kan, titik nanti pick up-nya di mana, titik drop off-nya di mana. Oke. Dan itu harus dipahamin supaya apa? Tidak menimbulkan masalah lain begitu. Iya.
Oke, nah dengan mobilitas yang semakin tinggi ini Bang Wahyu, sebetulnya tantangan terbesar Jakarta dalam menghadapinya apa? Apakah memang infrastrukturnya yang harus mengejar perubahan atau justru malah ruang pick up atau drop off-nya nih yang masih minim Bang Wahyu? Ya, tepat. Memang saat ini juga sampai kita berharap ke depan itu semua infrastruktur yang ada di Jakarta harus diperbaikin. Ya. Dari trotoarnya, pejalan kaki, dari tempat pick up, dari halte dan segalanya. Supaya apa? Orang tetap mau menggunakan transportasi umum gitu. Iya, betul. Kalau kita lihat di kota-kota maju kan seperti itu. Iya. Jadi silakan mau punya mobil pribadi, tapi dengan konsekuensi biaya yang sangat mahal begitu kan. Tapi kalau dia mau lebih efisien, bisa pakai transportasi umum begitu. Oke. Nah Bang Wahyu, kemarin juga ramai nih Bang soal penertiban ojek online. Penertiban parkir liar oleh Dinas Perhubungan begitu ya, termasuk juga ojol di dalamnya. Dari perspektif DPRD Bang, apakah ini murni soal pelanggaran atau sebetulnya di dalamnya ada akar masalah yang sebetulnya lebih dalam Bang Wahyu? Kalau kita bicara penertiban berarti ada pelanggaran. Oke. Itu dulu Oke. prinsipnya. Namun ya memang kalau bicara diskriminatif, saya rasa mesti dicek lebih dalam lah ya. Tapi bagaimana sih supaya tidak ada pelanggaran itu? Kembali lagi tadi masalah edukasi gitu. Dari masing-masing supaya tahu bahwa tertib berlalu lintas itu adalah budaya. Bukan lagi harus satu keharusan, bahkan itu kewajiban dan menjadi budaya. Kalau semua tertib, semua baik, kan semua juga bisa berjalan dengan baik gitu kan. Dan saya rasa juga Dinas Perhubungan juga nggak mau lah menggunakan penertiban sembarangan seperti itu. Karena kan dia juga capek juga kan dia tugas. Tapi kalau semua juga tertib baik, saya rasa semua tuh Jakarta itu harus merasa kita harus tertib, kita harus punya budaya yang tertib. Supaya apa semua juga datang ke Jakarta dengan enak dan nyaman begitu. Oke, yang penting tertib begitu ya. Nanti pasti kita warga Jakarta akan hidup lebih nyaman begitu karena tertib dan disiplin. Tapi Bang, kalau memang ojek online-nya nih sudah tertib gitu, tapi karena mepet, aduh nggak ada tempat parkir kayak gitu, sementara titik pengambilan pesanannya di sini begitu, tapi kecil sekali ruang untuk parkirnya, solusinya seperti apa nih Bang? Ya, harus duduk bersama stakeholder. Oke. Baik itu yang buat regulasi, baik itu yang punya tadi tempat, kawasan, dan Sistemnya juga ya Bang ya. sistem dan lain-lain harus duduk bersama. Oke. Ya karena kita juga mobilitas juga tinggi, kepadatan juga tinggi. Tapi saya rasa kalau itu diatur dengan baik, kayak orang misalnya udah antri tertib, tiba-tiba diselak dan semuanya merasa oh dia bisa, ini kok nggak bisa gitu kan? Itu jadi nggak tertib gitu. Tapi kalau semua tertib satu, saya rasa semua mau kok begitu. Jadi pemerintah itu dan stakeholder lainnya harus duduk bersama gitu. Jangan dianggap udahlah itu bagaimana di lapangan. Kasihan juga. Disub kan juga punya tugas untuk menertibkan gitu. Jadi dengan adanya ini juga sekalian pesan juga untuk duduklah semua stakeholder, dikumpulin itu, tentukan titik pick up-nya, titik drop off-nya begitu. Oke, tapi kalau dari sudut pandang Bang Wahyu sendiri begitu ya, sebetulnya solusi seperti apa selain nanti duduk bersama begitu, nanti garis besarnya atau nanti solusinya yang didapatkan itu apa nih Bang? Ya, jadi gini, kita berharap bahwa Jakarta ini udah menuju kota global kan. Iya, betul. Kalau kita lihat kota-kota global di negara tetangga aja, bahwa transportasi umumnya enak, layak, nyaman, dan jelas. Oke. Dan informatif, begitu kan. Kalau mungkin kita zaman saya sekolah dulu itu, kalau kita mau naik transportasi umum, katakanlah apa aja begitu lewat, wah senang begitu kan. Tapi berikutnya kita nggak tahu, wah kira-kira berapa lama lagi, kan kayak was-was begitu. Tapi kalau semua informatif, semua jelas, regulasinya jelas, dan apalagi sekarang Pemprov kan memberikan subsidi yang nggak murah gitu, yang besar begitu. Dan ini harus dimanfaatkan. Yang kita juga dorong adalah subsidi yang tepat sasaran untuk warga Jakarta. Jadi paling penting tadi masalah informasi, informatif, dan juga keterbukaan dan tertib itu paling penting. Tertib yang paling penting ya Bang Wahyu ya, oke. Nah tadi kita sudah sama-sama sering menyebutkan Jakarta menuju kota global begitu. Nah jika Jakarta ingin menjadi kota global, menurut Abang sebetulnya seperti apa wajah mobilitas kota global yang ideal nih? Tadi kan Abang udah bilang, nah kalau nengok negara tetangga, kira-kira seperti apa nih Bang? Harapan dan juga saya yakin juga bukan hanya impian, bahkan udah mulai diwujudkan oleh Jakarta, mempunyai transportasi yang terintegrasi. Oke. Jadi kalau kita berangkat dari rumah, kita bisa jalan kaki dengan pedestrian yang enak, lanjut kita bisa pakai dengan mungkin Transjakarta atau dengan MRT sampai dengan tempat tujuan.
Oke. Nah itu harapan kita ke depan seperti itu. Mhm. Supaya apa? Supaya juga membantu mobilitas Warga masyarakat Jakarta. juga, warga Jakarta juga semakin baik Mhm. dan sehat, dan juga subsidi tepat sasaran, dan Mhm. penggunaan mobil pribadi bisa ditekan. Supaya apa? Iya. Polusi juga tidak Mhm. banyak begitu. Itu Mhm. harapannya, itu negara-negara maju seperti itu. Dan Oke. itu kan semua under control government kan, pemerintah kan. Iya. Bahkan kita juga tahu sama tahu kalau lagi ada event ulang Besar. tahun Jakarta, Mhm. naik Transjakarta bisa Rp0 begitu kan. Mhm. Itu kan kebanggaan juga buat kita warga Jakarta. Oke, baik. Nah, Bang Wahyu, kalau dibandingkan dengan kota global lainnya seperti mungkin Singapura, Tokyo yang deket-deket deh nih ya Bang ya. Menurut Anda, Jakarta masih tertinggalnya itu di bagian mananya nih Bang, selain tertib dan juga infrastrukturnya? Informasi ya. Informasinya ya Bang ya? Informasi, Oke. infrastruktur, Mhm. dan keberpihakan masalah subsidi. Oke. Sekarang kalau to be honest saja, Mhm. kalau kita ke negara-negara yang disebutkan Mhm. tadi, Mhm. kalau kita sebagai foreigner, orang luar, pasti tarifnya berbeda. Oke. Tapi kalau siapapun yang datang ke Jakarta, Mhm. tarifnya sama. Oke. Gitu. Hanya memang Mhm. tadi masalah informasi, Mhm. infrastruktur, Mhm. pembenahan yang walaupun Mhm. juga alhamdulillah sekarang kan kita mulai menuju transportasi yang nyaman, yang Ya, yang baik lebih begitu. terintegrasi juga Ya, begitu ya Bang sama ya? juga ya sekarang udah masuk era teknologi ya. Mhm. Jadi jangan ada lagi nanti pembatas-pembatas jalur itu yang dengan Mhm. beton atau apa, Mhm. kan ada teknologi kan sekarang kan Iya. begitu. Oke. Bang Wahyu mungkin boleh dielaborasi nih Bang terkait dengan subsidi yang tepat sasaran itu seperti apa sih Bang konkretnya? Jadi kita kan membiayai subsidi ini kan dengan pajak warga Jakarta. Iya. Oke. Oleh karena itu kita berharap bahwa yang disubsidi itu adalah warga Jakarta Mhm. yang mempunyai account basic ticketing Oke. begitu. Nah selebihnya kalau memang ada kebijakan lain silahkan. Tapi Hmm. subsidi yang tepat sasaran seperti itu. Hmm. Yang kedua efisiensi terhadap operasional yang ada di masing-masing transportasi begitu. Oke. Nah kenapa harus di efisiensi operasionalnya? Supaya untuk meningkatkan dan bukan hanya meningkatkan pelayanan, Mhm. tapi kan juga pengembangan. Transportasi kan harus dikembangin. Iya. Nggak mungkin sekarang jalurnya hanya itu aja. Harus kalau bisa 99% mobilitas warga Jakarta harus bisa disupport oleh transportasi umum. Oke. Oke, baik. Nah, untuk subsidinya sendiri Bang Wahyu sebetulnya sudah berapa yang disetujui oleh DPRD DKI Jakarta, Bang? Subsidi kalau kita ketahui saja tiap tahun pasti meningkat. Oke. Karena alhamdulillah udah puluhan tahun tarif Transjakarta itu tidak pernah naik. Betul, 3.500 aja ya Bang ya? 3.500 ya. Bahkan kalau nggak salah jam sibuk 2000 sampai ya saya Kalau di bawah jam 6 pagi 2.000 Bang? 2000 ya. Iya. Di mana coba cari seperti itu? Mhm. Bahkan yang Jabodetabek juga seperti itu. Mhm. Tapi kalau di dalam kami Iya. itu tuh tiap-tiap tahun naik. Hmm. Bahkan udah mau menyentuh di angka 6 triliun. Mhm. Yang ini warga Jakarta kita tidak mau membebani terhadap itu kan. Oke. Tapi tetap kita mendorong terhadap masalah efisiensinya Mhm. supaya apa? Supaya kita bisa lakukan pengembangan transportasi lagi. Oke. Ya kalau sekarang kita lihat LRT itu dari Velodrome dari Pegangsaan 2 udah sampai ke Manggarai. Mhm. Mhm. Bahkan juga kita setuju kalau dari Manggarai sampai dengan Duku Atas. Mhm. Ya kalau perlu diparipurnakan aja dari Duku Atas sampai dengan JIS. Oke. Jadi itu kita punya stadion yang kebanggaan kita bisa disupport oleh semua transportasi yang punya Jakarta. Oke, Gitu. baik. Nah, Bang Wahyu ini kan juga ada kabar begitu ya soal kenaikan tarif Transjakarta. Pandangan Bang Wahyu untuk kenaikan tarif ini seperti apa, Bang? Ya saya rasa kembali kalau kami sebagai pemerintah ya dalam hal ini eksekutif dan legislatif, selama beban subsidinya itu masih bisa Ditekan ya, Bang, ya? dibagi tugas oleh Pemprov, Oke. kenapa enggak? Oke. Karena kan jangan sampai beban tarif ini dibebankan kepada masyarakat. Ya. Justru sebelum kita bicara kenaikan tarif, kita mau challenge dulu mana yang sudah dilakukan, apakah transportasi sudah nyaman atau belum. Tapi kita nggak mau dengan adanya isu kenaikan tarif pelayanan menjadi turun. Pelayanan maksimal harus, pengembangan jalur juga harus maksimal. Oke. Gitu. Tapi kita belum bicara lagi masalah berapa kenaikan segala macam. Belum lah, itu masih jauh lah. Masih jauh ya, Bang ya? Menurut kami sih Oke. masih jauh. Oke, baik. Nah, Bang Wahyu, balik lagi ke ojol dan juga pick up point atau drop off begitu ya. Apakah Jakarta sebetulnya perlu aturan baru untuk mewajibkan pusat perbelanjaan atau mungkin gedung perkantoran atau kawasan komersial untuk menyediakan shelter ojol
dan juga pick up point nih Bang yang khusus begitu? Saya rasa sudah sangat perlu dan Sudah sangat mungkin perlu. beberapa yang tadi disebutkan baik pusat perbelanjaan, perkantoran mungkin sudah menyiapkan juga. Mhm, Tapi tadi mhm. tuh edukasi yang perlu lebih digalakkan lagi gitu. Oke. Karena kan berimpact kepada masalah tertib berlalu lintas begitu. Mhm, mhm, Kalau nanti berhenti sembarangan atau mhm, nanti dia bisa pick up di mana aja mhm, begitu kan. mhm. Nanti berimbas kepada yang lain-lainnya gitu. Oke. Nah, termasuk juga sebagai pengguna juga begitu. Ya. Kalau sudah ditentukan titik poinnya, misalnya dia Mhm, sampai di stasiun kereta mana, mhm. ternyata pick up poinnya agak jauh, ya harus tertib. Jangan jangan improve di lapangan, udah sini aja gitu. Jangan, kasihan nanti yang lain gitu. Jadi harus baik punya aplikasi itu maupun pengguna juga harus sama-sama sadar diri gitu. Dengan Oke. adanya aplikasi dimudahkan, tapi harus tertib. Kalau pick up-nya di mana, Mhm, kalau titik poinnya di mana, ya itu harus ya jalan lah nggak apa-apa. Oleh mhm. karena itu kan makanya dari awal kita sebutkan bahwa infrastruktur, trotoar segala macamnya harus diperbaikin. Oke, Gitu. Bang Wahyu terkait dengan mobilitas Jakarta yang saat ini semakin tinggi, entah itu mulai dari transportasi umumnya hingga ke ojek online begitu ya. Ada satu kebijakan yang paling ingin Abang dorong nggak untuk memperbaiki mobilitas Jakarta? Kalau kebijakan sudah pasti yang harus berpihak kepada transportasi umum yang Mhm. terintegrasi. Ya. Karena ya itulah salah satu ciri kota global Mhm, bahwa transportasinya terintegrasi mhm, dan informatif begitu kan, mhm. dan bahkan dikembangkan dengan teknologi yang mutakhir begitu. Oke, oke baik. Nah Bang Wahyu terakhir Abang dari kami, pesan Abang untuk warga Jakarta soal membangun budaya yang lebih tertib dan modern seperti apa? Silakan Bang Wahyu. Ya, jadi gunakanlah transportasi umum yang ada di Jakarta dan juga dijaga ketertibannya dan juga dijaga juga jalurnya supaya steril, supaya baik, agar tepat waktu, supaya apa yang disubsidi oleh pemerintah Jakarta bisa tepat sasaran dan bahkan dikembangkan lagi, dan mudah-mudahan ke depan juga Pemprov DKI bisa membuat roadmap antar pengguna di transportasi umum di Jakarta 99% bisa terlayani gitu. Amin. Baik, terima kasih banyak Bang Wahyu atas waktunya Ya, dan telah memberikan insight dan juga perspektif yang baru hari ini. Sehat selalu Bang Wahyu. terima kasih ya. Warga Transportasi Jakarta. Transportasi Jakarta. Baik, warga Jakarta, mobilitas era digital memang menghadirkan tantangan yang baru untuk Jakarta, tetapi juga tentunya ini peluang yang besar juga untuk membangun kota yang lebih efisien, lebih inklusif dan juga lebih manusiawi. Semoga diskusi hari ini begitu ya memberikan perspektif baru bahwa membangun Jakarta bukan hanya tugas pemerintah atau DPRD saja, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga Jakarta. Saya Bunga Cinka pamit undur diri, jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe YouTube DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sampai jumpa.